Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya diberi kesehatan ya. Baik, langsung saja. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai materi bab puasa. Cakupan materi yang akan kami sampaikan mengenai 1. Pengertian puasa, kemudian dalil tentang diperintahkannya puasa, macam-macam puasa, waktu diharamkannya puasa, syarat, rukun, dan juga sunnah puasa, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang terakhir hikmah adanya puasa. Langsung saja, yang pertama mengenai pengertian puasa. Puasa menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu saumun, yang artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah, kata puasa sendiri berarti bahwa menahan diri dari suatu yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari disertai. Adapun dalil diperintahkannya puasa yaitu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya, puasa sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama puasa wajib, kemudian ada puasa sunnah, dan yang ketiga adalah puasa makruh. Nah, puasa wajib sendiri merupakan puasa yang apabila dikerjakan ia mendapatkan pahala, namun ketika ditinggalkan maka ia akan mendapatkan dosa. Apa saja sih puasa wajib? Yang pertama yaitu puasa Ramadan, ialah puasa yang dikerjakan 1 bulan penuh selama bulan Ramadan. Yang kedua yaitu puasa yang wajib dilakukan adalah puasa nazar. Nah, ketika seseorang telah bernazar untuk melakukan suatu puasa ketika dia mendapatkan misalnya kenikmatan ataupun hal-hal lain, kemudian dia bernazar untuk melakukan puasa, maka puasanya dihukumi wajib. Yang ketiga, puasa kafarat ataupun puasa pengganti. Ini pun hukumnya wajib ketika seseorang akan melakukan puasa kafarat. Nah, selanjutnya macam-macam puasa yang kedua yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah ini yaitu apabila dikerjakan ia mendapatkan pahala, namun ketika ditinggalkan ia tidak mendapatkan dosa. Apa saja puasa sunnah? Seperti puasa 6 hari berturut-turut yang dilakukan pada bulan Syawal, dimulai pada hari kedua setelah hari raya sampai hari ke-7. Yang kedua yaitu puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Nah, adapun puasa selanjutnya yaitu puasa Senin Kemis. Kemudian puasa Daud, puasa 3 hari pada pertengahan bulan seperti tanggal 13, 14, dan juga 15 pada kalender Hijriyah Islam atau kalender Hijriyah. Kemudian puasa bulan Sya'ban, yaitu puasa nisfu Sya'ban yang dilakukan pada awal pertengahan bulan Sya'ban. Dan yang terakhir adalah puasa Muharram yang dilakukan pada tanggal 10 Syuro. Selanjutnya yaitu ada puasa makruh. Puasa makruh merupakan puasa yang dilaksanakan pada hari Jumat dan juga hari Sabtu yang diniatkan untuk berpuasa sunnah. Tetapi jika diniatkan untuk puasa nadar atau kafarat, maka hukumnya boleh. Nah, dari beberapa macam-macam puasa tersebut, ada nih hari-hari yang diharamkan untuk melakukan puasa.
Apa saja hari-hari itu? Yang pertama, Hari Raya Idul Fitri. Yang kedua, Hari Raya Idul Adha ataupun Hari Raya Kurban. Kemudian yang ketiga, Hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan juga 13 Dzulhijjah. Dan yang terakhir, puasa setiap hari atau setiap tahun. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang syarat-syarat puasa. Nah, di sini syarat-syarat puasa itu dibagi atas dua bagian. Yang pertama syarat wajib puasa, dan yang kedua syarat syah puasa. Nah, yang syarat wajib puasa ini, yang pertama yaitu seseorang harus beragama Islam. Kemudian berakal atau seseorang tersebut tidak gila atau tidak dalam keadaan mabuk. Kemudian yang ketiga balik atau orang tersebut mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang terakhir yaitu yang keempat, mampu kuasa untuk melaksanakannya. Nah, ketika seorang sudah memenuhi kriteria dari keempat syarat tersebut, maka hukumnya orang tersebut wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, kemudian poin yang kedua atau bagian yang kedua yaitu syarat sah puasa. Yang pertama yaitu masih sama, beragama Islam. Yang kedua mumayyiz, artinya dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian yang ketiga suci. Nah, suci di sini mengandung arti yaitu suci dari haid dan nifas. Kemudian yang keempat, yang terakhir, mengetahui waktu dilaksanakannya puasa. Nah, selanjutnya yaitu mengenai rukun puasa. Rukun puasa ini ada dua. Yang pertama yaitu niat. Niat berasal dari kata al-qasdu yang berarti keinginan. Niat puasa berarti keinginan untuk berpuasa. Niat puasa ini dibacakan sebelum melaksanakan puasa atau dibacakan pada malam hari setelah sholat tarawih. Niat puasa Ramadan itu merupakan pekerjaan ibadah yang diucapkan di dalam hati dengan persyaratan dilakukan pada malam hari dan wajib menjelaskan kefarduannya di dalam niat tersebut. Contohnya, saya berniat untuk melakukan puasa fardu pada bulan Ramadan. Atau niatnya yaitu nawaitu sauma khodin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rukun puasa yang kedua yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu makan dan minum. Yang kedua, jima pasangan suami istri di siang hari pada bulan puasa dengan sengaja. Yang ketiga, mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Yang kelima, berubahnya niat. Dan yang keenam yaitu murtad. Selanjutnya yaitu mengenai sunah-sunah puasa. Yang pertama yaitu makan sahur, yang kedua menyegerakan berbuka puasa, yang ketiga membaca doa sebelum dan setelah berbuka puasa, dan yang keempat mandi besar, yaitu mandi besar dari junub, haid dan nifas sebelum terbit fajar agar bisa melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan suci. Yang kelima, menjaga ucapan dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, terlebih jika itu menimbulkan dosa. Yang keenam, meninggalkan nafsu dan syahwat. Yang ketujuh, memperbanyak sedekah. Yang kedelapan, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kesembilan, memperbanyak iktikaf di masjid. Dan yang kesepuluh yaitu konsisten dalam menjalankan ibadah. Oke, saya akan menjelaskan poin-poin yang selanjutnya yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, di sini ada banyak hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu yang pertama makan dan minum. Nah, batasan dari makan ini yang pertama apabila makanan melewati tenggorokan atau sudah masuk ke dalam tenggorokan, itu hukumnya membatalkan puasa. Nah,
Beda lagi kalau misalkan makanan tersebut masih berada di dalam mulut. Artinya para ulama bersepakat bahwa itu tidak membatalkan puasa. Dalam contohnya yaitu ketika seorang mencicipi masakannya, maka hukumnya orang tersebut puasanya tidak batal. Nah, yang kedua, apabila makanan masuk melalui rongga tubuh atau masuk ke dalam rongga tubuh. Nah, contohnya itu yaitu infus. Ketika seseorang diinfus, artinya seseorang itu memasukkan makanan ke dalam tubuhnya walaupun tidak melalui mulut. Nah, para ulama bersepakat bahwa infus itu hukumnya tetap membatalkan puasa karena yang dimasukkan itu adalah makanan. Kemudian merokok. Nah, para ulama bersepakat bahwa merokok itu hukumnya dapat membatalkan puasa. Nah, tapi di sini terdapat sedikit perdebatan, yaitu jikalau orang tersebut tidak perokok aktif, artinya hanya menghirup asap rokok, orang tersebut tidak batal puasanya. Nah, kemudian apabila orang tersebut menghisap rokok dengan sengaja, artinya menghisap ke dalam rongga tenggorokannya, maka orang tersebut hukumnya batal puasanya. Nah, di sini banyak muncul perdebatan di kalangan ulama. Nah, ulama mempertanyakan apa bedanya dengan menghirup tidak sengaja dan menghirup atau menghisap rokok dengan sengaja. Karena itu sama saja memasukkan atau asap tersebut masuk ke dalam anggota tubuh. Nah, para ulama menganalogikan bahwa misalnya saja seseorang muslim jalan-jalan ke taman yang penuh dengan bunga-bunga. Nah, di taman tersebut banyak wangi-wangian dari semerbak bunga tersebut. Nah, apabila seorang muslim tidak sengaja menghirupnya, apakah lantas puasanya juga batal? Tentu kan tidak. Nah, mungkin seperti itu analoginya. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa ini yaitu jima pasangan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan dengan sengaja. Yang ketiga yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja, kecuali mimpi basah. Yang keempat, muntah dengan sengaja, artinya tidak ada penyakit apapun, kemudian seorang tersebut memuntahkan dengan niat sengaja, itu puasanya batal. Yang kedua, berubahnya akidah atau murtad. Nah, mungkin itu hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang hikmah berpuasa. Di sini setelah kita melaksanakan puasa selama 30 hari, tentunya kita juga mendapatkan manfaat yang baik bagi tubuh kita. Nah, di sini hikmah berpuasa yang pertama yaitu dapat mengendalikan hawa nafsu. Nah, selama kita berpuasa, tentunya kita dituntut untuk tidak melakukan perbuatan yang maksiat dan menjauhi perbuatan yang sia-sia. Kemudian hikmah yang selanjutnya yaitu dapat menghapuskan dosa. Kemudian hikmah yang ketiga, menyehatkan psikis. Nah, tentunya kalau kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, tentunya kita akan mempunyai pikiran yang positif. Nah, buah dari pikiran positif itu bisa juga dapat menyehatkan jiwa kita. Nah, kalau kita sudah mempunyai jiwa yang sehat, mempunyai pikiran yang positif, tentunya juga akan lebih membantu produktif dalam mengerjakan setiap pekerjaan kita. Nah, kemudian yang keempat merupakan ibadah yang istimewa. Dan hikmah yang terakhir yaitu menyehatkan badan. Nah, puasa ini kan kita diatur pola makannya agar lebih teratur. Dan juga kita dituntut untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, kalau kita sudah mempunyai pola makan yang teratur, mempunyai jam makan yang teratur, tentunya
tubuh juga akan memberikan sinyal yang positif bagi kesehatan tubuh kita. Nah, mungkin itu materi atau tugas dari tugas UTS dari mata kuliah pembelajaran fikih MTSMA. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.